Tuan Radit, Anda dan Nona Maya sudah 2 tahun bersama. Boleh tanya, kapan kalian mau tunangan? Semuanya. Jangan buru-buru. Kalau ada kabar baik, kami beritahu. Tuan Radit, hari ini Adiputra Group genap 10 tahun setiap lantai di bursa. Juga hari saat Anda jadi nomor 1 di daftar prestisius Nusantara. Anda mau berterima kasih ke siapa? Ada, memang ada. Namanya Putri Mahesa. Saya mau berterima kasih padanya. Karena 7 tahun lalu dia buang saya, makanya saya bisa sampai di posisi sekarang. Putri, kesini sebentar. Manajer, Anda cari saya. Ini gajimu bulan ini. Kerjamu bagus. Saya kasih bonus 4 juta. Terima kasih, manajer. Kerja yang rajin, ya. Kalau ada uang ini, aku bisa ajak Nadia ke taman hiburan. Nadia. Nadia. Nadia! Radit, orang tua terus desak kita tunangan. Ayo, kita pilih hari baik. Wartawan tadi kamu yang atur. Aku cuma... Kamu lupa. Kita cuma pura-pura pacaran. Buat hadapi desakan dua keluarga. Aku nggak lupa. Aku cuma merasa kalau kita tunangan, orang tua kita bakal lebih tenang. Kalau kamu buru-buru mau nikah, berarti perjanjian kita selesai sampai sini. Aku nggak buru-buru kok. Maaf ya, Radit. Aku janji nggak bakal bahas ini lagi. Ada apa ini? Kayaknya nabrak orang. Putri, Merasa mata dan alis anak ini mirip Anda waktu kecil. dia memang mirip seseorang. Mirip orang yang paling aku benci. Putri, kamu sudah datang. Ini cincin yang aku buat sendiri. Kamu suka? Aku ini putri sulung keluarga Mahesa. Menurutmu, aku bakal suka barang murahan begini? Putri, kasih aku sedikit waktu lagi. Nanti kalau kita sudah nikah, pasti ku belikan cincin berlian. Nikah? Radit. Jangan mimpi deh. Kamu cuma cowok miskin tanpa kuasa. Kamu pikir aku mau nikah sama kamu? Identitas asliku adalah pewaris Adiputra Group. Demi menghindari musuh, aku sembunyikan identitasku. Putri, sebenarnya aku. Radit, aku nggak pernah cinta sama kamu. Orang tuaku sudah siapkan calon untukku. Sebentar lagi, aku akan nikah. Lagian, dia anak orang kaya yang sederajat. Nggak kayak kamu. Selama ini, aku senang main-main. Uang ini, anggap saja tip buatmu. Radit! Kok bisa ya? Punggungnya kok mirip Putri banget. Gak mungkin. Dia sekarang nyonya kaya. Mana mungkin dari petugas kebersihan. Ayo pergi. Sudah 7 tahun, Radit. Gak nyangka kita bisa ketemu lagi. Kalau waktu itu gak terjadi, sekarang kita pasti jadi keluarga kecil yang bahagia. Putri. Bibi, Adi, katanya Maisa Group bangkrut. Orang tuamu hampir tewas dikejar utang. Saya bisa bantu kamu. Serius? Asal kamu putus sama Radit. Cek 200 miliar ini milikmu. Bibi, Adi. Kalau begitu, uang ini anggap saja saya pinjam dari Anda. Saya sangat cinta Radit. Saya nggak mau putus sama dia. Jangan terlalu serakah. Kamu cuma bisa pilih satu keluarga atau cinta.
Putri, cuma 200 miliar buat beli cintamu. Ternyata kamu gak semulia itu. Maafkan aku, Radit. Maaf. Setelah aku dapat cek 200 miliar itu dan menemukan ayah ibu, demi nggak nyeret aku, mereka sudah bunuh diri. Dr. Hartono, selama 6 tahun ini, Nadia selalu minum obat dan cuci darah. Kenapa dia masih pingsan? Nadia kena gagal ginjal stadium akhir. Makin lama, tubuhnya bakal makin lemah. Paling lama bisa hidup 6 bulan. Apa? 6 bulan? Cari cara kumpulkan uangnya. Tidak peduli apapun risikonya, aku harus kumpulkan 2 miliar buat biaya operasi ginjal Nadia. Cepat. Semangat. Masih berapa lama lagi? Sebentar lagi. Oke, kamu juga cepat. Sebentar lagi latihan tari. Halo pengawas, saya Putri. Pas sekali kamu datang. Malam ini, Tuan Muda Santoso bikin pesta ulang tahun. Kebetulan kurang pemain pipa. Main yang bagus. Jangan bikin malu. Katanya bayarannya 60 juta, benar? Begitu selesai, langsung kubayar. Sana ganti baju. Terima kasih. Kaget. Kenapa dia ada di sini? Minumannya silakan minum sepuasnya. Semua aku yang traktir. Wah, CEO Adi Putra Group datang sendiri ke acara ulang tahunku. Aku jadi agak tersanjung nih. Bayu, kita sudah kenal lama. Gak usah nyindir begitu. Biasanya kalian di Cipta Karya saja jarang ketemu. Sekarang akhirnya bisa semeja minum bareng. Santai sedikit lah. Aku benar-benar nggak nyangka. Adit yang sombong ini mau datang ke pesta ulang tahunku. Murah juga. Kalau begitu, hari ini semua bisa dibicarakan. Hari ini, aku sengaja siapkan hadiah khusus buat kamu. Dijamin, kamu pasti suka. Hadiah apa? Masuk! Ayo para gadis, masuk dan menari. Hey! Dengar ya, hari ini kalian harus tampil bagus. Kalau Tuan Muda Santoso senang, semua pasti dapat bonus. Aku suka sekali hadiah ini. Ayo, mulai. Putri? Kok kamu ada di sini? Pemain pipa yang asli sakit. Aku penggantinya. Astaga. Bukannya ini putri sulung keluarga Mahesa, Putri? Kalau nggak salah, kamu itu cinta pertama dan mantan terindahnya Radit, kan? Kok sekarang sampai menari demi... Putri, 7 tahun lalu kamu ninggalin Radit. Terus nyari yang lebih kaya. Katanya kamu sempat sama anak orang kaya. Kenapa? Dia sudah bosan. Terus musir kamu ya? Jangan ngomong gitu. Dulu dia primadona kampus loh. Putri, mending ikut aku saja. Aku punya uang. Kalau sudah selesai, aku pergi dulu. Putri, kalau kamu berani pergi sekarang, kamu nggak dapat uang sepeser pun. Nadia lagi butuh uang buat berobat. Aku nggak boleh nyerah sekarang. Nona Maya, saya harus ngapain? Asal kamu bikin Tuan Muda Santoso senang, tipmu bisa aku naikkan sampai 200 juta. Tuan Muda Santoso, aku harus gimana biar kamu senang? Putri, kelihatannya kamu lagi butuh uang banget. Begini saja. Cium aku sekali, aku kasih 20 juta. 10 kali, aku kasih 200 juta. Nggak ada batas. Gimana? Putri, biasanya kamu nyapu jalanan. Sebulan paling mentok dapat 6 juta kan? Sekarang ada peluang seenak ini. Kalau kamu lepasin, habis ini nggak ada lagi. Asal Nadia bisa tetap hidup, harga diri nggak penting lagi. Radit, lihat tuh. Orang kayak Putri itu memang mata duitan. Dia nggak pantas kamu cintai.
Radit, maksudmu apa? Jangan-jangan kamu masih cinta dia? Cinta. Putri, 7 tahun lalu, gimana kamu hina aku? Masih ingat kan? Maumu apa? Kamu suka uang kan? Minuman di sini, tiap kamu minum 1 gelas, aku kasih 20 juta. Kalau gitu, Tuan Radit tepati omonganmu. Kukira Radit masih belum bisa lupain Putri. Ternyata aku terlalu khawatir. Putri, kamu masih sama kayak dulu. Demi uang, apa saja kamu buang. 7 tahun lalu, kamu ninggalin aku. 7 tahun kemudian, harga diri pun kamu buang. Kalau aku bilang ke Radit, Nadia itu anaknya, mungkin dia bakal bantu bayar operasi ginjal Nadia. Radit, ada yang mau aku bilang? Bisa bicara di luar? Aku dan Maya. Sebentar lagi, tunangan. Kalau ada yang mau kamu bilang di depan tunanganku. Di antara kami, nggak ada rahasia. Radit sudah punya hidup baru. Aku nggak boleh ganggu dia lagi. Enggak, aku cuma mau bilang, kita kan teman lama. Bisa tambah sedikit? Putri, hari ini aku lagi senang. Tapi ini buat kamu. Putri, kelakuanmu murahan banget. Jijik aku lihatnya. Jangan ketipu sama muka kasihan dia. 7 tahun lalu, Putri ngeremehin aku karena aku cuma cowok miskin. Dia mainin perasaanku, terus buang aku kayak anjing. Semua sakit yang kurasain, harus dia rasain juga. Wah, seru juga. Putri, tadi sudah nggak mau kamu. Pintuku selalu terbuka buatmu. Kalau hidupmu susah, datang saja cari aku. Sudahlah, bubar. Nggak seru. Ayo bubar. Karena 7 tahun lalu aku sudah pilih. Aku harus tanggung akibatnya. Radit sudah punya hidup baru. Setelah Nadia operasi, aku akan bawa dia pergi dari kota ini. Maaf manajer, aku telat. Putri, hari ini di sini ada orang penting yang mau tunangan. Kalau sampai kamu bikin kacau, besok nggak usah masuk lagi. Aku pasti kerja yang benar. Aku taruh baja dulu. Tunggu, waktunya mepet. Sini, biar aku yang taruh. Cepat ke sana. Radit, Maya, masa yuk tunangan mereka? Maya, setelah nunggu 7 tahun, akhirnya kamu jadi menantuku. Nanti pas mereka menikah, aku akan kasih 20% saham Suryani Group sebagai mas kawin untuk Maya. Kalian tenang saja. Begitu Maya masuk keluarga kami, aku pasti akan sayang dia seperti anakku sendiri. Maya itu anak semata wayangku. Jangankan cuma 20% saham. Nanti kalau aku dan ayahnya sudah tiada, Suryani Group juga akan kami serahkan ke Maya dan Radit. Radit, ayo bilang terima kasih. Gelang giok ini simbol menantu keluarga Adiputra. Ini buat kamu. Terima kasih, Bibi. Radit, selamat tunangan.
sudah hafal. Radit, nanti pas kita nikah, kamu mainin lagu ini juga ya? Iya, Nona Putri, ternyata kamu bisa kerja apa aja ya. Atau jangan-jangan kamu ikutin aku buat lihat aku dan Maya benar-benar tunangan atau enggak. Tuan Radit, saya memang kerja di sini. Tuan dan Nona Maya sangat serasi. Gak ada yang bakal curiga kalau kalian cuma tunangan pura-pura. Putri, kamu ini memang gak ada habisnya. Aku gak akan biarin kamu rebut Radit lagi. Putri. Putri, Radit susah payah baru bisa lepas dari bayang-bayang 7 tahun lalu. Aku mohon sama kamu. Jangan sakiti dia lagi ya. Hari ini cuma kebetulan. Aku pergi sekarang. Aku gak akan muncul lagi di depan kalian. Gelangku. Nak, kamu kenapa? Putri, aku tahu kamu dendam karena sekarang Radit pilih aku. Tapi kamu juga gak boleh pecahin gelang pemberian Bibi. Berani banget kamu. Kamu tahu nggak? Gelang ini lebih berharga dari nyawamu. Putri, kamu sudah nyakitin Radit sekali. Apa sekarang kamu masih mau nyakitin dia untuk kedua kalinya? Bukan aku. Aku nggak ngelakuin ini. Bibi, gelang ini nilainya ratusan miliar. Gak bisa dianggap selesai begitu saja. Lihat saja keadaannya. Jelas dia gak bakal mampu ganti. Menurutku, mending langsung lapor polisi. Jangan. Nadia sekarang lagi paling butuh dijaga. Aku gak boleh masuk penjara. Aku gak boleh di penjara. Aku mohon. Aku mohon lepasin aku. Tapi gelang ini lambang calon nyonya Adiputra. Sekalipun aku mau lepasin kamu, Bibi juga gak bakal setuju. Putri, jangan kira aku nggak tahu maumu. Aku nggak akan kasih kamu kesempatan sakiti Radit lagi. Pemacara Pradipta. Masuk penjara terlalu enteng buat dia. Keluarga Adiputra kutuh petugas kebersihan, suruh dia kerja buat bayar utang. Radit, gelang ini nilainya ratusan miliar. Sekalipun dia kerja seumur hidup, tetap gak bakal lunas. Radit, kamu masih peduli sama Putri ya? Menurutmu, aku bakal peduli sama cewek yang dulu mainin aku? Aku cuma mau dia nebus semuanya. Biar dia menderita seumur hidup. Putri, dandananmu begini. Sengaja mau godain Radit ya? Nona Maya, Anda gak usah segitunya sama saya. Saya gak akan deketin Radit. Saya cuma mau lunasin uang gelang itu. Habis itu saya pergi. Dan gak muncul lagi di depan Anda. Putri, jangan harap kamu bisa pergi. Aku bakal tahan kamu di sini. Biar kamu lihat aku berhasil nikah dan punya anak sama perempuan lain. Aku mau kamu menyesal seumur hidup. Berarti Radit memang sudah gak peduli lagi sama Putri. Apa yang kamu lihat? Kamu kira dia masih bakal nolong kamu? Putri, dulu waktu kuliah, aku benci banget sama muka kamu ini. Sekarang, aku rasa makin benci lagi. Kalau seumur hidup kamu gak muncul di dekat Radit, mungkin aku masih bisa lepasin kamu. Tapi sekarang, jangan salahin aku kalau aku kejam. Sakit! Baru segini saja. Tampar dia sampai mukanya babak belur. Nona Maya,
Anda nggak usah segitunya sama saya. Saya nggak akan deketin Radit. Saya cuma mau lunasin uang gelang itu. Habis itu saya pergi. Dan nggak akan muncul lagi di depan Anda. Putri, kalau kamu mati di sini, kayaknya Radit malah lebih seneng ya. Enggak, aku nggak boleh mati. Aku nggak mau mati. Kalau begitu, ayo siram dia lagi. Putri, sekarang kamu tahu kan? Ini akibatnya kalau kamu berani lawan aku. Putri, aku tanya sekali saja. Nadia, itu anakku atau bukan? Radit sudah tunangan sama Maya. Aku nggak bisa ganggu hidupnya lagi. Radit, dia bohongin perasaanmu 7 tahun. Aku benar-benar gak tahan liatnya. Makanya aku turun tangan. Kamu gak marah kan? Bersin diri kalian dulu. Jangan kotori tempatku. Terima kasih, Tuan Radit. Radit, Ngebully pakai kuasa gini. Seru ya? maaf, Tuan Radit, Nona Maya yang suruh kami. Apa yang kalian bicarakan, Radit? Aku cuma mau kasih dia pelajaran sedikit. Mana aku tahu mereka separah itu. Semua keluar! Cepat pergi. Putri Mahesa, tunggu saja pembalasanku. Aku gak akan biarin kamu rebut Radit lagi. Tuan Radit, barang yang Anda minta sudah ketemu. Berarti Putri benar-benar sudah menikah. Tapi Nona Putri sudah cerai 5 tahun lalu. Dan sekarang masih sendiri. Berarti Putri nggak bohong. Nadia memang bukan anakku. Bu Putri, sejak lahir, putri Anda sudah kena gagal ginjal stadium akhir. Penyakit ini butuh biaya besar. Sebaiknya Anda cepat kabari ayahnya. Ayahnya nggak ada. Putri, lama nggak ketemu. Kamu sudah punya anak. Kamu siapa? Aku, Reno. Dulu aku tinggal di sebelah rumahmu. Si gendut yang pindah ke luar negeri itu. Kamu Kareno? Tadi aku dengar dari luar, kamu nggak punya suami. Gimana kalau kamu nikah sama aku? Kamu lagi bercanda ya? Cowok tajir kayak kamu, pasti banyak anak orang kaya yang ngejar kamu kan? Aku belum puas main, tapi aku cuma bisa warisi usaha keluarga kalau menikah. Gini saja, gimana kalau kita nikah resmi setelah 1 tahun? Aku kasih kamu 2 miliar buat kompensasi. Setelah 1 tahun itu, kamu boleh cerai dariku. Gimana? Oke, aku setuju. Dulu untung ada Kareno. Jadi Nadia bisa minum obat impor. Kami sudah cerai 5 tahun. Nggak tahu sekarang dia. Di mana kabarnya? Halo, Dokter Hartono. Putri, ada yayasan amal yang mau bantu anak penderita langka. Tadi juga masuk daftarnya. 3 hari lagi,
Baik, terima kasih. Jangan lupa bawa Nadia datang. Tuan Radit, acara donasi amal mulai 1 jam lagi. Anda juga diminta menyerahkannya langsung ke para orang tua. Baiklah. Tuan Radit, ini daftar penerima donasi. Silakan Anda cek. Coret Mama Nadia Mahesa. Dokter Hartono, bukannya dokter bilang nama anak saya ada di daftar. Kenapa namanya nggak dipanggil? Tabinya memang ada, tapi habis itu dicoret. Apa kamu pernah bikin marah orang atas dia di Putra Group? Adi Putra Group. Jangan-jangan Radit. Radit, kamu yang batalin donasi buat anakku. Iya, aku. Anakku sakit ginjal parah. Dia jelas memenuhi syarat. Kenapa kamu coret namanya? Itu uangku. Aku mau kasih ke siapa? Terserah aku. Nona Putri, sekarang kamu siapa? Kamu punya hak apa buat ngatur donasiku? Kamu masih dendam soal 7 tahun lalu. Kamu mau aku minta maaf ya? Baik. Radit, kamu mau nyiksa aku seperti apa atau balas dendam? Terserah. Aku mohon, kasih anakku jalan hidup. Dulu aku juga pernah mohon ke kamu. Tapi kamu pergi tanpa menoleh. Aku nggak butuh maaf palsu. Gini saja. Kita bikin kesepakatan. Temani aku 1 malam. 200 juta. Kamu sudah tunangan sama Maya. Kok kamu bisa ngomong gitu? Kalau demi uang, kamu bisa buang harga diri. Jual badan sekalian. Kenapa? Lagi pula, aku lagi senggang. Pas butuh hiburan. Kalau harus jual badan, yang lebih kaya dari kamu banyak. Ngapain aku pilih kamu? Tujuh tahun nggak ketemu, mulutmu makin tajam. Radit, kita sudah selesai. Kamu nggak bisa gimmick aku. Kamu nggak mau nolong anakmu. Makin cepat Nadia operasi, makin sedikit dia menderita. Putri, kenapa cowok lain boleh? Tapi aku enggak. Putri, kenapa kamu tega begitu ke aku? Kenapa kamu tega begitu ke aku? Kenapa kamu tega begitu ke aku? Kenapa? Putri, aku benci kamu. Kamu sama sekali nggak antas dapetin ketulusan dariku. Putri, kamu balik ya? Sejak putus dari Putri, aku gak bisa percaya siapapun. Tiap malam gak bisa tidur. Sudah 3 bulan,
Tiap hari kayak gini terus. Dikhianati cinta pertama membuatmu menutup diri dari orang lain. Otakmu juga terus siaga berlebihan. Makanya kamu jadi insomnia dan cemas. Juga nggak percaya siapapun. Diputusin itu bukan salahmu. Tapi karena dia sudah buat pilihan yang dia anggap benar. Aku mau bikin Putri menyesal. Apa yang harus aku lakuin? Aku mau bikin Putri menyesal. Apa yang harus aku lakuin? Tuan Radit, lakukan yang memang harus kamu lakukan. Saat kamu sudah jadi cukup hebat dan sudah cukup kuat, apa yang kamu mau akan datang sendiri kepadamu. Benar. Aku harus sampai ke puncak. Biar saat Putri melihatku nanti, dia akan sangat menyesal. Tuan Radit, saya kasih beberapa obat buat bantu Anda tidur. Ingat, minumnya harus sesuai aturan. Jangan sampai ketergantungan. Ini surat diagnosis Radit 7 tahun lalu. Gara-gara aku, dia sampai kena gangguan psikis. Maafin aku. Maafin aku. Luka yang aku kasih ke Radit sudah bertahan selama 7 tahun. Apapun yang lu katakan, sudah gak ada gunanya lagi. Tuan Radit. Tuan Radit. Tuan Radit, kamu mabuk. Putri, aku sangat cinta kamu. Kenapa kamu mainin perasaanku? Kenapa? Kenapa kamu tinggalin aku? Maaf. Kamu tahu nggak? Selama 7 tahun ini, setiap hari aku selalu bermimpi. Aku mimpi kamu nikah sama aku, lalu kita punya anak perempuan yang lucu banget. Setiap hari kita hidup bahagia sekali. Tapi begitu mimpi itu hilang, hari mulai terang. Hatiku rasanya sakit sekali tanpa henti. Putri, aku benci kamu. Tapi aku juga cinta kamu. Tuan Radit, kita nggak boleh begini. Ini utangmu padaku. Jangan pergi. Jangan tinggalin aku. Jangan tinggalin aku. Maaf Radit, aku sudah janji ke Bibi Adiputra. Aku nggak boleh bilang alasan kita putus dulu. Sekarang kamu sudah punya tunangan. Asalkan aku pergi,
kamu akan punya kehidupan yang indah dan bahagia. Ternyata cuma mimpi. Biasanya aku paling cuma tidur 4-5 jam. Kok semalam bisa 7 jam? Semalam, kamu masuk ke kamarku. Enggak. Semalam, habis bersih-bersih, saya langsung pulang. Berarti aku kebanyakan minum obat tidur. Tuan Radip, kenapa tiba-tiba tanya begitu? Aku cuma mau ingatkan kamu. Tanpa izin dariku, jangan masuk ke kamarku. Baik. Syukurlah Radip tidak ingat soal semalam. Oh iya, Tuan Radip. Anak saya mau periksa hari ini. Saya mau izin setengah hari. Boleh nggak? Ya. Terima kasih, Tuan Radit. Radit, kalau cinta nggak bisa buat kamu bangkit, bencilah aku saja. Ini rambut Nadia. Segera lakukan tes DNA. Aku mau tahu dia anaknya Radit atau bukan. Kamu dapat dari mana? Kamu gak usah tahu soal itu. Aku dengar Nadia itu anaknya Putri. Sama mantan suaminya. Terus kenapa masih mau lakukan tes DNA? Nadia mirip banget sama Radit waktu kecil. Kayak bicaranya, cara jalannya, bener-bener kayak pinang di belah dua. Aku punya firasat kalau Nadia itu darah daging keluarga Adiputra. Ya sudah, orang bisa salah, tapi medis gak akan salah. Begitu hasil identifikasinya keluar, aku akan minta asisten antar hasilnya ke rumahmu. Kau belum datang juga? Ibu, hari ini ada tamu ya? Aku minta Direktur Nugroho buat lakuin tes DNA kamu dan Nadia. Laporannya keluar hari ini. Ya, Adiputra, Anda nggak minta izin dulu sama aku? Kok bisa lakuin hal kayak gini? Aku nggak mau darah daging keluarga Adiputra hidup terlantar di luar. Sudah aku bilang, Nadia itu bukan anakmu. Segalanya bisa saja terjadi. Aku nggak mau terus bertanya-tanya. Nyonya, ini berkas dari Direktur Nugroho buat Anda. Beliau bilang Anda sendiri yang buka. Apa aku benar-benar nggak bisa pertahanin Nadia lagi? Kok bisa begini? Padahal Nadia jelas-jelas mukanya mirip banget sama kamu. Kok bisa bukan anakmu? Ya jelas karena aku sudah tukar hasil tesnya. Bener, ini hasil tes Radit dan Nadia. Aku sudah tahu, si tua itu bakal bertindak sampai sejauh ini. Putri, perempuan jalang itu, ternyata benar. Diam-diam melahirkan anak Radit. Putri, jangan harap kamu pakai Nadia, anak sialan itu, buat mulai lagi sama Radit.
Bibi, sudah aku bilang Bibi berpikir terlalu jauh. Sekarang, Bibi percaya kan? Sepertinya aku memang terlalu banyak pikiran. Orang kayak kamu, sama sekali nggak pantas melahirkan anak keluarga Adiputra. Sepertinya ada orang yang sudah tukar sampel tesnya atau hasil laporannya. Semua itu nggak penting. Yang penting adalah Nadia bisa terus di sampingku gara-gara laporan palsu ini. Radit, katanya Adiputra Group mau adakan lomba bordir. Aku juga mau ikut ya. Boleh saja. Asalkan kamu bisa dapat medali emas, kita akan menikah. Kamu serius kan? Ucapanku nggak pernah main-main. Putri, tinggal 3 hari lagi lomba border Nusantara dimulai. Gimana persiapanmu? Sudah mau selesai. Ini, bordir 2 sisi, 3 teknik berbeda. Putri, aku sudah duga, bakatmu dalam hal bordir nggak ada yang bisa tandingnya. 3 tahun yang lalu. Lina, kamu kerjanya gimana sih? K1 itu merek mewah internasional yang terkenal. Asal galeri bordir, kita bantu mereka perbaiki bordiran yang rusak ini. Kerjasama pasti nggak ada masalah. Tapi kamu, bukannya sudah diperbaiki, malah tambah bolong. 1 jam lagi, pihak mereka mau datang periksa. Gimana aku harus kasih penjelasan? Maaf, Bos. Aku beneran sudah berusaha. Ganti rugi K1 ini sampai 10 miliar. Galeri bordir kali ini tinggal tunggu gulung tikar saja. Boleh aku coba? Kamu siap? Aku pekerja paruh waktu yang baru. Namaku Putri. Kamu cuma pekerja paruh waktu. Memangnya tahu apa soal bordir? Sudahlah. Coba saja, siapa tahu berhasil. Kamu coba saja. Berhasil atau enggak, bukan masalah. Coba lihat, gimana hasil perbaikannya. Ini, Ini, aku belum pernah lihat teknik perbaikan yang sesempurna ini. Beneran nggak terlihat sedikit pun bekas perbaikannya. Nona Putri, kamu sudah selamatkan galeri bordir. Kalau kamu nggak keberatan, bekerjalah di sini. putriku sedang sakit dan harus sering dirawat di rumah sakit. Mungkin aku nggak bisa datang ke sini. Kalau begitu, kalau kamu ada waktu luang, kamu bisa kerja paruh waktu di tempat kami. Upahnya nggak akan rendah. Terima kasih. Dan aku tetap mau berterima kasih padamu. Saat aku sangat butuh bantuan, kamu beri aku sebuah pekerjaan yang bebas untuk menyambung hidup. Sayang sekali, dengan bakat menyulammu ini, di masa depan nanti, kamu pasti bisa jadi seorang ahli sulam yang hebat. Kamu tahu sendiri, aku nggak mau jadi ahli sulam. Aku cuma mau cari uang lebih banyak untuk biaya operasi putriku. Tenang saja, hasil sulamanmu ini pasti akan dapat medali emas. Putri, kamu itu cuma petugas kebersihan yang kuliah aja nggak lulus. Aku nggak akan biarin kamu injak kepalaku. Apalagi biarkan kamu dapat medali emas. Tenang saja. Fotonya sudah aku dapatkan. Uangnya akan aku kirim ke kartu bank milikmu. Putri, kalau kamu mau gagalkan pernikahanku sama Radit, mau nggak mau, aku bakal bikin kamu malu di depan semua orang. Biar seumur hidup kamu malu. Maya, sejak kecil kamu sudah belajar dari belasan master bordir. Kali ini, kamu pasti dapat medali emas. Maya, Radit itu tunanganmu. Penyelenggara lomba ini adalah Adiputra Group. Menurutku, ini bukan sekedar lomba, tapi panggung pertunjukan pribadimu. Ayah, ibu, kalian yang sudah tenang di sana, tolong berkati aku supaya bisa dapat medali emas. Kamu yang namanya Putri kan?
Katanya demi uang, gak ada hal memalukan yang gak kamu lakukan. Kebetulan sepatuku agak kotor, silat sampai bersih. Nanti aku kasih 20 juta. Aku kesini untuk ikut lomba. Tolong jangan hina aku. Jangan berlagak deh. Bajumu saja sudah berbulu begini. Kalau bukan sudah dipakai 10 tahun, paling enggak sudah 8 tahun kan. Kami kasih uang untuk beli baju baru. Siapa nggak tahu diri. Nggak perlu. Orang rendahan sepertimu memang dilahirkan cuma untuk menyapu jalanan. Mana ada hak untuk bersaing dengan Maya? Kalau tahu diri, cepat keluar dari lomba. Seenggaknya masih ada malumu. Terserah kalian mau ngomong apa. Aku nggak akan mundur. Dikasih tahu baik-baik, malah nggak mau dengar. Kak Adit, kamu datang. Putri, kamu mau peluk sampai kapan? Maaf. Pantas saja naiknya pakai rayu laki-laki. Gak tahu, Tuan Radit itu tunangannya Maya. Mana mungkin dia suka sama cewek murahan kayak kamu? Sudah puas bicara. Ini tempat lomba. Bukan taman bermain kalian. Asisten Pratama, usir orang yang nggak berkepentingan. Silakan keluar. Kalau enggak, saya panggil satpam. Biarin kamu senang dulu. Begitu aku dapat medali emas dan nikah sama Radit, nanti banyak cara buat beresin kamu. Sistem penilaian lomba ini dibagi jadi penilaian daring dan penilaian luring. Suara dari 3 juri yang diberikan dan hasil voting warganet siapa yang paling tinggi, dialah pemenang medali emas kita. Jalur voting daring sudah dibuka. Silakan para warganet berpartisipasi aktif dalam voting ini. Sekarang saya umumkan. Lomba border ke-10 resmi dimulai. Pertama, mari kita lihat karya peserta pertama. Putri, medali emas ini pasti punya kamu. Menurutku belum tentu. Selanjutnya, yang akan ditampilkan adalah karya bordir peserta ke-8. Kok bisa begini? Itu kan karya bordirnya Putri. Kok jadi punya Maya? Baiklah, selanjutnya adalah karya peserta terakhir kita. Kok karya nomor 10 ini kosong? Jangan-jangan ini cuma akal-akalan doang. Nona Maya, karya ini milik Putri. Gak nyangka Putri itu ternyata punya kemampuan juga. Sehebat apapun dia, gak akan bisa lepas dari genggaman Anda. Kalau begitu, ganti karyanya jadi kosong saja. Biar aku jadikan dia bahan tertawaan satu kota angsara. Maaf ya, apa urutan yang tertukar? Karya nomor 8 itu punya Putri. Tuan, setiap karya peserta kami diawasi petugas khusus. Nggak mungkin tertukar. Silakan para juri berikan nilai. Perdana, ikut aku. Maaf semuanya. Karena ada sedikit kendala teknis di lokasi, acara akan dilanjutkan 30 menit lagi. Radit, setelah lomba selesai, kita lihat gaun pengantinnya. Radit, Boleh. Asal kamu bisa dapat medali emas.
Maya ini keterlaluan. Dia malah nyuri karyamu buat lomba. Radit udah janji. Asal bisa dapat medali emas, dia bakal nikahin Maya. Kalau dia sampai begitu, aku malah nggak heran. Nggak bisa. Aku harus cari panitia buat laporin Maya. Tunggu dulu, di belakang Maya ada Suryani Group. Banyak orang takut sama dia. Nggak apa-apa, masih ada 30 menit. Aku bisa bikin karya baru. Oke, aku carikan kainnya. Saya umumkan, lomba dilanjutkan. Tadi sempat ada kelalaian petugas yang salah mengambil karya nomor 10. Sekarang, karya nomor 10 yang sebenarnya sudah tiba di lokasi. Mari kita lihat bersama. Lihat itu! Bukannya itu motif legendaris ratusan burung menghadap Phoenix? Silakan para juri memberi nilai. Aku nggak salah lihat kan? Ini teknik bordir yang udah lama hilang. Teknik bordir jarum tersembunyi. Dewan juri, bisa tolong jelasin ke semuanya, apa itu jarum tersembunyi? Yang dimaksud jarum tersembunyi, menyamarkan bekas jahitan, supaya permukaan sulaman halus seperti lukisan. Seolah warnanya tumbuh alami di kain itu. Dan bukan hasil bordiran. Karya nomor 8 pakai teknik bordir 2 sisi 3 variasi. Tapi nomor 10 ini benar-benar level dewa. Terima kasih, Nek. Nenek ajarin teknik jarum tersembunyi. Hari ini benar-benar menyelamatkanku. Hasil voting karya nomor 8 sudah keluar. Ayo kita lihat bersama. Berapa suara yang didapat karya nomor 8? Baik, selamat untuk karya nomor 8 yang berhasil meraih 8.960 lamparan suara. Putri, meski kamu bikin karya baru, tetap gak bakal bisa menang lawan aku. Berikutnya, mari kita lihat bersama. Hasil voting karya nomor 10. Kira-kira gimana ya? Selamat untuk nomor 10 yang mendapat 15.520 suara. Kok bisa? Padahal aku sudah bayar buzzer. Kok aku masih kalah? Selamat ya Putri. Selanjutnya, mari kita panggil CEO Adi Putra Group, Radit, untuk menyerahkan hadiah dan piala kepada pemenang kita. Beri tepuk tangan yang meriah. Putri, awas kamu ya. Aku nggak akan lepasin kamu yang bakal nikah sama Radit. Cuma boleh aku. Selamat, Tik. Terima kasih. Mereka berdua cocok banget ya. Berdiri bareng saja sudah kayak pengantin. Putri, Putri, kamu sendiri yang bilang gak akan rebut Radit lagi. Kenapa sekarang malah ingkar? Putri berusaha sekuat tenaga buat dapetin medali emas. Pasti dia mau gagalkan pernikahanku dan Maya. Dia masih peduli sama aku. Asal dia bicara, aku akan langsung batalin pernikahan sama Maya. Putri, kamu jelas-jelas sudah janji gak bakal rebut Radit lagi. Kenapa sekarang malah ingkar? aku kejar hadiah itu buat operasi anakku. Bukan buat rebut Radit. Radit, kamu bodoh banget. Dia rebutan medali emas sama Maya demi anaknya. Bukan karena peduli sama kamu. Asal aku dapetin medali emas, dia bakal nikahin aku. Tapi sekarang, gara-gara kamu, semuanya hancur. Nona Maya, apa yang kamu lakukan? Kamu sendiri paling tahu. Aku memang berutang ke Radit. Tapi aku gak pernah berutang ke kamu. Terus kenapa? Kalau memang aku yang nyuri karyamu, kamu memangnya bisa apa? Maya, omonganmu barusan sudah kurekam semuanya. Memangnya kenapa kalau ada rekaman? Aku ini Putri Suryani Group. Calon nyonya muda Adi Putra Group. Sekalipun kalian bawa rekamannya ke panitia penyelenggara, aku tinggal bilang itu palsu.
Dan kalian mau fitnah aku. Kamu, Dalam 2 menit. Aku punya pengawal terbaik sekota Ansara. Kamu percaya nggak? Aku bakal seret kamu dan Putri ke penjara barengan. Buat masuk penjara. Radit, kok kamu kesini? Radit, mereka bully aku. Kamu harus belain aku. Aku punya hal yang lebih menarik. Asisten Pratama. Dasar bodoh. Udah kusuruh keluar negeri. Kok dia masih ada di sini? Nona Putri. Orang yang menukar karyamu adalah penyulam bernama Lina ini. Bima, kenapa kamu lakuin ini? kenapa kamu lakuin ini? Maaf Putri. Maya yang paksa aku curi karya bordirmu. Aku mohon. Tolong minta Tuan Radit lepasin aku. Aku belum menikah. Aku nggak mau mati semudah ini. Dasar wanita sialan. Kamu bicara apa sih? Aku paham sekarang. Putri yang nyuruh kamu bilang begitu kan? Aku punya buktinya. Tukar karya Putri dari kosong. Aku mau bikin dia jadi bahan tertawaan seluruh kota Angsara. Naja, sekarang kamu masih mau bilang apa? Radit, aku cuma terlalu mau nikah sama kamu. Makanya aku sebodoh ini. Maafin aku ya. Tentu saja. Kita ini keluarga. Tapi urusan begini, jangan diulangi lagi. Aku nggak suka wanita yang sok pintar. Terima kasih ya Radit. Antara aku pulang ya. Bawa dia ke kantor polisi. Baik, Masalah ini nggak bisa selesai begitu saja. Sudahlah. Aku sudah dapat biaya operasinya. Radit, ternyata kamu emang cinta banget sama Maya. Sampai nggak bisa bedain benar dan salah. Bahkan nggak punya bakas. Sialan. Siapa sih yang berani bikin Nona Maya marah begini? Siapa lagi kalau bukan Putri? Semenjak lomba bordir Nusantara selesai, Radit nggak pernah lagi bahas soal pernikahan denganku. Akak punya satu cara ampuh. Ide ini bagus juga. Dokter Hartono, di kartu ini ada 1 miliar. Bisa tolong buat janji dulu sama Dokter Fadli. Sisa 1 miliar lagi akan segera kukumpulkan. Biaya operasi Nadia sudah lunas. Kok bisa? Siapa yang bayar? Radit, Aku sudah tahu. Radit itu memang bukan orang yang tega lihat orang susah. aku sudah buat janji dengan Dokter Fadli. Sekarang tinggal tunggu gilirannya saja. Terima kasih. Radit sudah bantu bayar biaya operasi Nadia. Aku nggak punya apa-apa buat membalasnya. Semoga dia suka bros ini. Tuan Radit, buzzer yang disewa Nona Maya dan staf yang terlibat, semuanya sudah ketahuan. Ini daftar namanya. Berani juga main curang di depanku. Jelas-jelas dia nggak anggap aku ada. Kirim somasi ke mereka. Baik. Tuan Radit, Anda baik sekali ke Nona Putri. Bukan cuma suruh saya padamkan listrik 30 menit di lomba, tapi Anda juga bayarin biaya operasi anaknya 1 miliar. Sudah dibikin anonim. Saya lupa. Saya tulis nama Anda. Bonusmu bulan ini hangus. Radit, kenapa kamu gak bilang apa-apa? Gak ada yang perlu dibahas. Aku lakukan ini bukan demi kamu.
Aku cuma menjaga nama baik tunanganku. Apa yang kau pegang itu? Kamu sudah bayarin operasian aku. Aku tahu kamu gak kekurangan apapun. Ini bros tulip yang kusulam sendiri. Ini buat Yang aku mau bukanlah Hakimi. Tuan Radit. Anda sudah bertunangan. Kita gak bisa begini. Kamu nggak punya hak buat nolak. Radit, lihat cincin baru ini dong. Bagus yang mana? Yang kamu suka saja. Tuan Radit, ini jusnya. Akhirnya datang juga. Setelah aku selamatkan Radit dari tangan pembunuh itu, dia pasti akan nikahi aku. Radit, jangan takut. Aku datang ngomongin kamu. Putri? Putri! Asisten Pratama. Tuan Radit! Nanda. Bayu bajingan itu katanya pakai pisau palsu. Kok jadi pisau beneran? Cari dia sampai ketemu. Hidup atau mati. Kejar! Putri! Putri! Kamu harus bertahan. Aku akan segera bawa kamu ke rumah sakit. Radit, kamu cepat kembali. Radit! Bayu, aku cuma suruh kamu cari orang buat bantu aku acting drama penyelamatan pahlawan. Kenapa kamu malah sungguhan? Aku sudah lama nggak suka dengan Radit. Kalau dia mati, barulah aku bisa jadi raja kota Angsara. Cuma kamu. Kamu bahkan nggak layak dibandingkan. Maja, aku sudah lama suka kamu. Radit itu sama sekali tidak cinta kamu. Radit itu jelas nggak cinta kamu. Aku pasti bikin kamu jadi perempuan paling bahagia di dunia ini. Lepasin! Ngomong-ngomong, di rumahmu nggak ada cermin. Atau seenggaknya air buat ngaca. Aku ini suka pria tanpa nek. Benar ya? Beresi semua pembunuh itu. Jangan sampai Radit curiga padaku. Maja, suatu hari nanti kamu pasti jadi milikku. Putri, kamu sampai taruhkan nyawa buat nolong aku. Apa itu berarti? Di hatimu masih ada aku. Tuan Radit, sudah jelas. Pembunuh itu kiriman Bayu. Jatuhkan Santoso Corporation. Aku mau Bayu tahu apa akibatnya kalau berani sentuh orangku. Baik, saya urus sekarang. Kamu sudah bangun? Radit. Radit. Kamu datang lagi di mimpiku. Jadi kamu benar-benar sering mimpiin aku. Selama 7 tahun ini. Setiap hari. Kalau begitu, kamu masih cinta aku. Bodoh.
Seumur hidupku, aku cuma cinta kamu. Serius. Radit. Sebenarnya, ada rahasia yang mau aku kasih tahu. Aku Putri. Putri. Kamu sembunyiin apa dariku? Bilang yang jelas dong. Putri. Ini cincin pertama yang Radit kasih buatku. Aku harus menemukannya. Radit! Walau kita nggak punya masa depan, aku tetap akan cinta kamu. Ternyata, Bibi Adiputra memang benci sekali sama Putra. Aku cuma telepon sekali. Dia langsung pura-pura sakit biar Radit pergi. Putri, aku nggak akan pernah biarin kamu balikan sama Radit. Dr. Fadli, kenapa tiba-tiba batalkan jadwal operasi Nadia? Aku sudah hubungi berkali-kali, tapi nggak ada jawaban. Sekarang bahkan sudah nggak bisa dihubungi. Padahal operasi Nadia cuma bisa dikerjakan Dr. Fadli. Terus aku harus gimana? Halo, Ini aku Maya. Kalau masih mau anakku dioperasi, datang temui aku. jadi kamu yang suruh Dr. Fadli batalin operasi anakku? Ayahku itu gurunya Dr. Fadli, sekaligus pemilik rumah sakit ini. Jadi, apapun yang aku mau dia lakukan, pasti akan menurut. Aku harus gimana? Supaya kamu nggak batalis operasi putriku. Sejak kecil sampai sekarang, aku nggak pernah merasa dihina. Cuma saat lomba bordir Nusantara itu, kamu buat aku sangat malu. Jadi, kamu pasti tahu harus apa. Begitu baru benar. Kalau jadi anjing, ya harus bersikap seperti anjing. Sekarang, kamu bisa izinkan anakku operasi kan? Tentu saja boleh. Asal kamu janji, seumur hidupmu, nggak akan muncul lagi di hadapan Radit. Baiklah, aku setuju. Aduh, kasih ibu ini, sungguh luar biasa ya. Demi anakmu, kamu bisa berkali-kali ninggalin Radit. Benar. Demi anakku, aku bisa lakukan apa saja. Oke, kalau begitu. Karena begitu, tambah satu syarat lagi. Cari pria mana saja buat nikah resmi. Begitu aku lihat surat nikahnya, aku akan suruh Dr. Fadli operasi putrimu. Putri, Perdana. Kenapa kamu kesini? aku mau jenguk Nadia. Karena nggak lihat kalian di kamar, aku turun ke sini. Kamu dengar semuanya? Putri, aku bersedia nikah resmi sama kamu. Putri, aku bersedia menikah sama kamu. Perdana, ini urusan seumur hidupmu. Jangan anggap remeh begini. Putri, kamu harusnya bisa lihat aku suka sama kamu. Dan juga sayang Nadia. Aku mau jadi ayahnya. Tapi, Aku tahu kamu nggak suka sama aku. Tapi, aku bisa tunggu. Tunggu sampai Nadia selesai operasi. Kalau kamu masih nggak suka sama aku, kita bisa cerai. Perdana, terima kasih banyak ya. Setiap kali aku jatuh, kamu selalu ada di sampingku. Nggak apa-apa. Semuanya pasti berlalu.
Kenapa baru pulang selarut ini? Kenapa kamu nangis? Mataku kemasukan debu. Kenapa masih sama seperti dulu? Manja banget sih. Sini aku tiupin. Kalau saja waktu bisa berhenti di detik ini. Alangkah indahnya. Sayangnya, penyakit Nadia nggak bisa sembuh lagi. Radit, aku nggak bisa balikan sama kamu. Putri, apa kamu lagi ada masalah? Gak apa-apa. Kasih tahu aku, biar aku bantu selesaikan. Nggak ada. Aku cuma sudah nggak cinta lagi sama kamu. Enggak. Aku sudah nggak cinta lagi sama kamu. Aku gak percaya. Kalau kamu gak cinta aku, kenapa kamu masih simpan cincin pemberianku? Kalau kamu gak cinta aku, kenapa kasih bros ini ke aku? Radit, kamu masih sebodoh 7 tahun lalu. Aku bilang semua itu. Cuma mau manfaatin sisa cintamu. Biar kamu rela bayar biaya operasi Nadia saja. Putri, sebenarnya aku ini apa di matamu? 7 tahun lalu kamu buang aku sekali. Sekarang kamu buang aku untuk kedua kalinya. Kenapa kamu tega begini sama aku? Kenapa? Itu kemauanmu sendiri. Aku nggak paksa kamu. Benar. Aku memang rendah. Putri, aku sudah jadi anjingmu 2 kali. Mulai hari ini, nggak akan ada yang ketiga kalinya. Mulai sekarang, hubungan kita selesai sampai di sini. Pergi dari rumahku. Dan jangan pernah muncul lagi di hadapanku. Putri, kita benar-benar sudah selesai. Si Nadia makin parah. Semua data hasil pemeriksaan gak bagus. Kok bisa begini? Putri, ini semua karena kamu yang paksa aku. Apa ini? Ini racun yang bisa buat kondisi Nadia bertambah parah. Kamu cari kesempatan
Gua campurin ke dalam obatnya. Putri sudah janji pada laki-laki lain buat daftar nikah dengannya. Kenapa kamu masih mau lakuin ini? Karena aku nggak mau tunggu lebih lama lagi. Cuma dengan buat buah hatinya menderita sedikit, dia baru bakal nurut. Pergilah. Halo Putri. Halo Perdana, apa kamu besok ada waktu? Ayo, kita pergi daftar nikah. Halo, apa kamu dengar? Aku dengar. Besok pagi-pagi, sampai jumpa di dinas sipil. Sudah 3 tahun. Akhirnya saat ini tiba juga. Pembohong. Semuanya pembohong. Tuan Radit, Anda jangan minum lagi. Keluar. Sekarang aku nggak mau lihat siapapun. Nona Putri akan menikah besok. Katakan sekali lagi. Ada kabar dari dinas sipil. Nona Putri dan Perdana sudah buat janji untuk daftar nikah besok. Putri? Gak bisa hidup tanpa laki-laki. Tuan Radit, apa Anda nggak akan lakukan sesuatu? Aku bisa lihat. Kalau Nona Putri itu sukanya pada Anda. Aku memang harus lakukan sesuatu. Kenapa kamu lihat tahu? Kenapa? Apa kamu kaget lihat aku? Radit, kamu mau apa? Dengar-dengar. Kamu sudah menikah ya? Kenapa nggak kasih tahu aku? Gak perlu. Radit, kamu mau apa? Aku nggak izinkan kamu nikah sama pria lain. Kita sudah berakhir. Aku mau nikah sama siapa? Itu hakku. Kamu gak berhak atur aku. Jangan lupa, kamu masih utang 200 miliar padaku. Aku ini penagih utangmu. Tentu saja, aku berhak atur kamu. Uangnya bakal aku ganti. Tapi hari ini, aku harus nikah sama Perdana. Wanita yang pernah aku, Radit, sentuh. Orang lain nggak berhak menyentuhnya. Radit, turunin aku! Radit! Radit! Jalan. Radit, sebenarnya kamu mau apa sih? Putri bilang dia sudah sampai. Mana orangnya? Aku sudah sampai di depan kantor dinas sipil. Kamu di mana? Pendaftaran nikah dibatalkan. Radit, kamu kesurupan apa?
Aku sudah nggak cinta lagi sama kamu. Kamu kurung aku di sini. Buat apa? Benar, aku emang sudah gila. Waktu kamu buang aku 7 tahun lalu, aku emang sudah gila. Radit, karena aku gak bisa dapat hati kamu, aku bakal milikin raga kamu. Kita sudah punya hidup masing-masing. Kenapa harus saling nyiksa kayak gini? Putri, kalau kamu mau nikah, kamu bisa nikah sama aku. Sampai mati pun, aku nggak bakal nikah sama kamu. Jangan harap bisa keluar dari kamar ini. Mati pun, kamu harus di sini. Apa kamu bilang? Putri sama Perdana nggak jadi daftar nikah. Direbut sama Radit. Orang kita terus nunggu di depan kantor dinas sipil. Lihat sendiri, pakai mata kepala sendiri. Nggak mungkin salah. Radit, kamu ternyata cinta banget sama Putri. Sampai segitunya. Nona, jangan terlalu khawatir. Demi anaknya pun, Putri nggak bakal balikan lagi sama Radit. Emang ngaruh kalau dia nggak mau. Radit itu orang gila. Kalau dia sudah kumat, siapa yang bisa tahan? Nggak bisa. Aku nggak bisa diam saja. Halo, Bibi Adiputra. Bibi harus belain aku. Radit bawa Putri ke rumahnya. Kamu tenang saja, Bibi pasti bakal belain kamu. Nadia masih bisa bertahan 5 hari lagi. Aku harus cari kesempatan untuk kabur. Asisten Pratama. Nona Putri, Anda sudah 2 hari nggak makan apa-apa. Kalau terus begini, tubuh Anda nggak akan kuat. Asisten Pratama, tolong lepasin aku. Anakku masih di rumah sakit. Dia nggak bisa tanpa ibunya. Tanpa izinku, Anda nggak boleh pergi kemanapun. Makan. Kalau Anda lepasin, saya akan makan. Apa mau putri Anda melihat mayat Anda? Apa maksudnya? Apa Anda bawa dia ke sini? Dia ada di ruang tamu. Makan dulu, baru Anda boleh keluar. Jangan sentuh dia. Saya makan sekarang. Kalau Radit tahu bahwa ini adalah putrinya, dia pasti nggak akan tega melihatnya mati. Radit, sebenarnya Nadia itu, dia adalah... Radit, kamu mau bikin ibu mati jantungan? Kok kalian ke sini? Kalau ibu nggak datang sekarang, putraku, warisan keluarga Adiputra selama 100 tahun, semuanya bakal hancur di tangan putri si jarang itu. Radit, aku ini tunanganmu. Kita sebentar lagi nikah. Kok bisa kamu bawa wanita lain masuk rumah ini? Asisten Pratama sudah siapkan surat pembatalan pertunangan. Hari ini akan dikirim ke keluarga Suryani. Kamu bilang apa? Kamu mau batalin tunangan sama aku? Pasti putri si jalang itu yang ngasuk kamu buat begini. Ini nggak ada hubungannya sama dia. Maya, aku nggak pernah mencintaimu. Batalin pertunangan ini keputusanku. Putri itu pernah menikah, pernah punya anak. Apa sih yang bikin dia layak buat kamu cintai? Hidupku, pernikahanku. Aku yang tentuin sendiri. Nggak ada orang yang punya hak buat ikut campur. Kenapa ibu bisa punya anak durhaka kayak kamu? Hari ini, kalau kamu nggak usir putri keluar dari sini, ibu bakal putus hubungan sama kamu. Itu keputusan ibu sendiri. Konsekuensinya, ibu tanggung sendiri. Kamu, Bibi Adiputra, kamu, Putri, ada yang mau aku omongin sama kamu. Dengar-dengar kondisi putri kamu makin parah. Paling dia bisa bertahan 5 hari. Apa kamu tega lihat dia mati begitu saja? Aku sudah mau daftar nikah sama Perdana. Tapi Radit yang culik aku ke sini. Kamu gak perlu khawatir. Aku juga gak salahin kamu. Maksudku, janji yang sebelumnya masih berlaku. Sekarang pintu depan ini saja. Aku nggak bisa keluar. Gimana caranya aku pergi daftar nikah? Aku bisa bantu kamu. Gimana caranya? Malam ini jam 9, aku suruh orang tunggu kamu di pintu belakang. Kesempatan ini cuma sekali. Lewat hari itu, gak akan ditunggu. Radit, kamu sudah pulang.
Aku sudah masak makanan kesukaanmu. Jangan kira dengan melakukan semua ini, hatiku akan luluh. Aku nggak akan biarin kamu pergi. Radit, aku sudah putuskan. Mulai sekarang, aku nggak akan pergi kemana-mana. Dan akan tetap berada di sisimu. Boleh ya? Kamu sedang mencoba merayuku. Radit, kita baikkan saja. Putri, senang ya permainkan aku. 2 kali nggak cukup. Masih mau permainkan aku untuk ketiga kalinya. Masalah yang sebelumnya, aku minta maaf sama kamu. Minum saja anggur ini. Masalah yang dulu, kita anggap lunas. Kita mulai dari awal lagi. Kita minum sama-sama. Radit, kamu itu gila. Jangan pikir aku nggak tahu. Kamu mau ambil hatiku, goda aku. Karena kamu sudah kasih obat di anggurnya. Putri, kamu milikku. Seumur hidup ini, jangan harap kamu bisa lari. Kok bisa? Padahal aku nggak minum anggurnya. Di dalam anggur, memang nggak ada obatnya. Yang ada obatnya itu, lipstikku. Putri, kamu benci banget sama aku. Kamu pilih kasih aku obat supaya bisa pergi. Nadia sakit parah. Sekarang aku nggak ada niat lain. Kali ini, anggap saja aku utang padamu. Putri, kamu dilarang pergi. Radit, kamu kenapa? Radit, bangun. Putri kasih aku obat. Dia bawa kabur, Nadia. Gak boleh. Aku harus tangkap dia sekarang. Nadia itu anakmu. Mana mungkin? Kamu kan sudah tes DNA. Dia nggak ada hubungan darah sama aku. Laporan tes itu palsu. Lihat ini. Ini dari Direktur Nugroho. Putri Jahang itu ternyata benar. Diam-diam melahirkan anak Radit. Putri, jangan harap bisa manfaatin anak haram si Nadia ini untuk mulai lagi sama Radit. Mana mungkin? Kalau dia memang hamil anakku, kenapa nggak kasih tahu aku? Dan malah mau nikah sama perdana. Maya yang paksa dia buat lakuin ini. Apa? Kasih tahu aku. Apa yang sebenarnya terjadi sama Putri? Maya paksa Putri buat nikah sama pria lain. Kalau enggak, dia nggak bakal biarin Dr. Fadli operasi Nadia. Astaga, tega banget Maya. Dia gak cuma halangin aku buat akuin Nadia, tapi dia juga mau bunuh dia. Jadi sekarang salah pahamnya sudah jelas. Bisa lepasin Putri. Dia sudah pergi. Pergi. Tuan Radit, gawat. Nona Putri dan anaknya diculik sama Maya. Apa? Sayang, ayo kita pergi. Radit,
apa? Jangan mendekat. Nadia kok belum keluar juga ya? Tenang saja. Ada Dr. Fadli yang operasi Nadia. Pasti akan baik-baik saja. Dokter Hartono, Putri, hasil tes darah Nadia ada beberapa data yang nggak normal. kok bisa begitu? Setelah diperiksa, kami menemukan kalau obat Nadia ada yang campurin racun, nggak berwarna dan nggak berbau. Apa? Nadia pingsan. Gara-gara ini? Benar, Siapa sih yang tega banget? Tuan Radit, Nona Putri. Semuanya sudah jelas. Orang yang racuni Nona Nadia adalah Maya. Ternyata dia. Gak peduli apapun caranya. Aku akan bikin Maya dan Bayu membusuk di penjara. Baik, Dokter Fadli, gimana keadaan Nadia? Operasinya sukses. Syukurlah kalau begitu. Terima kasih. Nadia! Gimana keadaan Nadia? Nadia sudah nggak apa-apa. Putri, Bibi Adi Putra, jangan begini. Putri, maafin Bibi ya. 7 tahun lalu, saat Mahesa Group bangkrut, Bibi pikir kamu gak pantas buat Radit. Ibu kasih 200 miliar buat bantu bayar utang orang tuamu. Dan paksa kamu putus sama Radit. Ibu, kok ibu bisa tega begitu? Aduh, ini semua gara-gara ibu. Nadia jadi menderita. Kalau kalian berdua nggak putus, Nadia pasti sekarang jadi anak yang bahagia dan sehat. Apa yang sudah ibu lakuin? Aduh, Radit. Putri. Maafin aku. Kalau saja aku bisa percaya kamu lebih awal. Kamu gak bakal menderita kayak gini. Radit, aku nggak salahin siapapun. Kali ini, kita mulai dari awal lagi ya. Aku serius. Iya. Kita mulai dari awal. Putri, kamu cantik sekali. Mari sambut gadis pembawa bunga kita. Istriku tersayang. Karena kesalahpahaman, kita terpisah selama 7 tahun. Mulai saat ini, setiap hari ke depannya, aku akan selalu ada di sampingmu. Sampai maut. Memisahkan kita. Itu mudah. Sisa hidup kita masih panjang. Kita saling cinta selamanya. Putri, asal kamu bahagia, itu cukup. Meskipun yang bikin kamu bahagia, bukan aku.